Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bertemu kembali di akhir tahun 2023, bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang tak terbatas, sehingga kita bisa tiba di akhir tahun ini dengan sehat dan sejahtera. Izinkan saya untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua terkait dengan Natal, untuk setiap kita yang bisa mengakses video ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya akan menseringkan satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, tapi sebelum kita merenungkannya saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk momen ini. Kami bersyukur untuk bisa bertemu kembali melalui video ini. Tuhan tolong supaya bagian firman Allah yang akan kami dengar menjadi bagian yang mengubahkan kami, menolong kami memaknai Natal di 2023 ini dengan anugerah Tuhan yang besar, menolong kami untuk siap melangkah di tahun yang baru dalam kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka, Tuhan jamah firman Allah menjadi berkat bagi mereka semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan siap merenungkan firman Allah. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya men-sharingkan firman ini melalui PPT dan semoga Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Tema hari ini Bapak Ibu untuk kita bersama-sama yaitu hidup yang berkelimpahan. Nah, sebelum kita merenungkannya, kita akan membaca firman Allah Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan, kita memperhatikan firman Tuhan ini dan sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulangi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita ada di bawah tema yaitu hidup yang berkelimpahan, Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menyegarkan ketika kita berada pada satu poin, satu titik hidup yang dikatakan hidup yang berkelimpahan. Tetapi kita perlu memaknai lebih jauh apa yang dimaksud dengan kelimpahan yang menurut Alkitab katakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tidak hanya berhenti kepada sebuah pemahaman manusia terkait kelimpahan, tapi kita maju satu langkah untuk memaknai pesan Tuhan kepada kita hari ini terkait dengan hidup yang berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak membahas secara eksposisi bagian-bagian kitab ini, terutama ayat-ayat dari pendahuluan dan sesudahnya, tapi kita mau memperhatikan lebih detail bagian-bagian ini untuk kita memaknai kebenaran ini lebih jauh. Nah, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku atau Yesus datang supaya mereka atau semua orang yang mempercayai, yang menerima Dia, yang hidup dalam Dia, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah kerinduan Tuhan dan tujuan Yesus datang supaya setiap orang memiliki kelimpahan di dalam hidupnya. Pertanyaan sederhana adalah kelimpahan seperti apa yang kita mau di dalam hidup Kristus. Kita mau seperti kelimpahan yang dunia ukur atau seperti kelimpahan yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu, saya pernah men-sharingkan bagian firman Tuhan ini dalam satu kelompok yang saya cukup bergumul Bapak Ibu, karena ketika saya datang awal di Surabaya, saya setelah sekolah Alkitab selesai, saya melayani satu kelompok yang dibina oleh sebuah yayasan sosial, dan kelompok ini kelompok yang marginal, kelompok yang terabaikan sebenarnya, dan saya mengkhotbahkan bagian ini bahwa hidup yang berkelimpahan. Mereka memberi tema juga hidup yang berkelimpahan di satu tempat di Surabaya. Kemudian saya melihat bahwa ini pergumulan yang dalam bagaimana menerjemahkan hidup yang berkelimpahan kepada orang-orang yang memang dalam kondisi yang tidak berkelimpahan. Bagaimana menjelaskan tentang hidup dalam Kristus itu adalah hidup yang berkelimpahan. Sekalipun secara fisik, secara kenyataan, mereka sedang hidup dalam hidup yang tidak berkelimpahan sama sekali. Hidup dalam hidup yang gelap, hidup dalam hidup yang terabaikan, hidup yang sebenarnya ditolak oleh orang pada umumnya juga.
Sehingga ini perlu dipikirkan dan direnungkan bersama-sama. Nah, saya akan fokus kepada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu sekalian, khusus terkait dengan ayat ini. Nah, sebelum saya bahas 3 poin atau beberapa poin yang akan saya bagikan, Bapak Ibu lihat bahwasanya ada satu gambar yang ada 2 area yang sangat-sangat uh, penting kita maknai. Nah, ada jalan yang menuju kepada tempat ini, Bapak Ibu sekalian, dan orang banyak memilih, Bapak Ibu. Dari yang gelap ini, orang-orang memilih tentang hidup yang di dalam si pencuri. Dikatakan dari ayat yang ke-10 tadi, katakan bahwa pencuri datang untuk mencuri. Ada gambaran satu kehidupan yang suram sekali, hidup yang sangat tertekan, hidup yang sangat dibelenggu, Bapak Ibu sekalian, seperti dalam kegelapan, dan banyak orang yang ada di sana. Nah, tujuan Yesus datang supaya orang-orang yang ada dalam kegelapan, tercengkram di dalam cengkraman si jahat itu, mempunyai hidup. Dan kehidupan itu digambarkan sebagai terang, hidup yang berada dalam kemuliaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 hal yang saya pengen kita fokus pada bagian ini, dan saya ngambil ini dari seluruh bagian kitab ini, dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Nah, poin yang pertama adalah domba adalah hak kepemilikan gembala. Saya ulangi, domba adalah hak kepemilikan daripada gembala. Sehingga penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk domba itu memahami siapakah dirinya, statusnya, dan siapa yang memiliki dia. Poin yang kedua adalah domba mengenal dan dikenal oleh gembala. Domba mengenal, saya ulangi, domba mengenal dan dikenal oleh gembala. Ada sebuah relasi, ada sebuah tatanan yang tidak bisa ditolak, harus didalami dan harus terus-menerus secara intensif. Sebuah relasi yang tak putus, sehingga ada muncul namanya pengenalan, mengenal dan dikenal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah jaminan domba adalah gembalanya. Nah, kita perlu memahami lebih jauh terkait dengan hal ini, dan mari kita bahas bersama-sama. Pertama, poin yang pertama yang Bapak Ibu harus lihat adalah dari bagian-bagian ayat yang sebelumnya atau ayat sesudahnya juga Bapak Ibu bisa baca bahwasanya domba adalah hak kepemilikan, atau domba adalah milik daripada gembala. Itu haknya gembala, bukan haknya domba atau haknya pencuri. Nah, pencuri dari ayat 10 tadi kita baca bahwa dia bukan pemilik gembala, bukan pemilik domba, tapi dia berusaha untuk mencuri. Sehingga itu karena bukan miliknya, dia berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia berusaha untuk bukan saja mengambil alih domba-domba, tetapi tujuannya adalah supaya dia menyembelih, membunuh mereka. Bahkan tujuan akhir itulah membinasakan domba-domba. Ini mengerikan sekali. Nah, ketika kita memahami ini, Bapak Ibu, kita sangat perlu memiliki seorang pemilik yang benar. Nah, domba itu adalah hak kepemilikan daripada gembala. Nah, tujuan atau kenapa sampai, apa bukti, maksud saya, apa bukti daripada kepemilikan, tanda kepemilikan daripada domba-domba, yaitu gembalanya, atau gembala memiliki domba-domba. Tanda buktinya apa, Bapak Ibu? Ada banyak hal yang harus kita dalami lebih jauh. Tapi satu hal yang paling penting dalam hidup kita, atau dalam hidup seekor domba, adalah gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu bisa baca pada ayat 11 dan ayat 15. Gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satu alasan pun yang mewakili kepemilikan. Kalau bicara tentang yang Yesus bicarakan di pasal 10, bahwasanya tanda dia memiliki domba-domba itu, dia memberikan nyawa. Tidak ada seorang pun, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yang lain datang itu hanya untuk memanfaatkan. Kristus datang untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita dalami. Jadi kita bukan milik kita lagi, dikatakan Alkitab. Setiap orang yang menjadi bagian daripada Kristus, menjadi orang percaya di dalam dia, dia adalah milik daripada gembala. Bersyukur Bapak Ibu bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang kita punya lebih besar daripada kita menyadari bahwa kita punya sang pemilik yang satu-satunya. Nah, Natal itu berbicara tentang bagaimana domba menyadari bahwa hidupnya adalah milik gembalanya. Kita seringkali terjebak dalam sebuah fenomena selebrasi, sebuah perayaan yang hanya diukur berdasarkan aksesoris, hadiah kado, baju baru, dan yang lain-lain. Atau perayaan pesta, selebrasi Natal yang begitu baik sekali, meriah sekali.
dengan kembang api, dengan hal-hal yang kelihatannya semarak luar biasa. Tetapi apakah kita menyadari bahwa kita adalah milik daripada gembala? Nah, ketika milik gembala itu kita sadari betul-betul Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang ada di luar itu sebenarnya itu tambahan dan itu bukan hal yang utama. Nah, setiap domba dijamin Bapak Ibu bahwasanya dia ada di dalam kepemilikan gembala. Nah, kalau kita dalami lebih jauh, kalau bicara soal kepemilikan, ada hak pembelaan, ada hak yang berhak gembala itu membela domba-dombanya. Dia berhak melindungi mereka. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian dari pengertian yang pertama, poin pertama ini adalah selain gembala memberikan nyawa kepada domba-dombanya, Bapak Ibu harus tahu bahwa akses para domba, akses pintu ya, untuk domba bisa mendapatkan segala sesuatu yang berkelimpahan di dalam dia hanya melalui Kristus. Dikatakan akses para domba adalah pintu, yaitu gembala. Nah, banyak kita yang melupakan ini, dikatakan bahwa domba-domba itu menemukan padang rumput karena melalui pintu ini. Mereka menemukan padang rumput, mereka menemukan air karena mereka melalui pintu yang benar. Jaminan hidup mereka, Bapak Ibu sekalian, hak kepemilikan. Dia tidak ada seorang dikatakan pencuri datang, dia melompati tembok. Dia tidak melalui akses pintu. Nah, setiap orang, Bapak Ibu sekalian, yang mau menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, dia harus masuk melalui akses pintu ini. Harus percaya kepada dia, menyerahkan hidup kepada dia sungguh-sungguh. Sebab dia adalah akses pintu satu-satunya dalam kepuasan hidup kita. Bukan soal jasmani. Banyak orang yang punya harta begitu banyak. Banyak orang yang berkelimpahan secara material. Tapi dia tidak pernah menemukan kepuasan dalam hidupnya. Jati diri, identitas diri domba itu hilang. Nah, seringkali kita berpikir kita punya segala sesuatu. Tapi diri kita sendiri kita tidak menyadari siapa yang milik kita. Seringkali kita berusaha mempertahankan nyawa kita dengan berusaha menjaga semua apa yang kita miliki. Tapi kita tidak pernah memberikan nyawa kita, hidup kita kepada sang pemilik satu-satunya. Nah, Natal ini mengingatkan kita bahwa kalau engkau mau menikmati hidup yang betul-betul berkelimpahan di dalam Tuhan, engkau harus masuk melalui Kristus, masuk melalui pintu yaitu gembala. Dia bukan saja memiliki engkau, tapi dialah satu-satunya akses dalam hidupmu untuk menikmati segala kepuasan, segala kenikmatan. Banyak orang yang berusaha mencari kepuasan di luar Kristus dan ujung-ujungnya adalah kita tahu hidup yang susah, hidup yang gelap. Bahkan tidak sedikit daripada orang-orang yang melewati tahun ini dengan hidup yang sulit bergumul karena dia melupakan akses yang satu-satunya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua adalah domba mengenal dan dikenal oleh gembala. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, bahwa bicara soal kepemilikan itu bukan bicara soal hanya Kristus menyatakan aku adalah milikmu dan engkau milikku, tetapi ada sebuah relasi, ada sebuah tatanan yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa instan Bapak Ibu sekalian. Domba harus betul-betul mengenal gembalanya. Gembala betul-betul mengenal dombanya. Gembala mengenal domba-dombanya. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu betul bahwa Kristus mengenal kita. Karena tidak ada satupun yang dikatakan bahwa dia mengetahui apa yang ada di hati manusia. Dan dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, kalau kita disebut domba-domba, saya percaya dia mengenal kita. Kita mengenal dia. Nah, gembala mengenal domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal gembala. Jadi ada sebuah timbal balik relasi Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak bisa kenal dengan instan. Perlu bergaul, perlu dekat dengan Tuhan. Bagaimana Natal tahun ini? Apakah Bapak Ibu kita menyadari sebagai domba-domba Tuhan mengenal betul-betul Kristus, Sang Gembala kita? Banyak suara yang kita bisa dengar di luar. Apakah suara Kristus menjadi sesuatu yang idaman kita? Apakah kita mengenal Kristus semakin hari mengenal dia melalui firman yang kita dengar, kita baca? Apakah kita tahu betul siapa dia? Karena pengenalan kita Bapak Ibu harus meningkat. Karena dia sudah lebih dulu mengenal kita. Dan kerinduan untuk mengenal dia, itu kerinduan Tuhan. Bukan saja kerinduan kita. Dia rindu kita mengenal dia. Karena dia sudah lebih dulu mengenal kita. Mari kita belajar di tahun ini untuk menjadi domba yang belajar mengenal dan dikenal. Belajar mendengar, berelasi dengan Sang Gembala. Lebih intens, lebih pribadi, lebih private. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah jaminan domba adalah gembala. Saya ulangi, jaminan domba adalah gembala. Poin yang pertama tadi kita belajar tentang gembala, ya, kepemilikannya adalah domba-domba, hak milik gembala.
adalah domba. Yang kedua adalah aksesnya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua yang tadi kita baca ada domba mengenal dan dikenal oleh gembala, dan yang ketiga adalah jaminan domba adalah gembalanya. Seringkali kita terjebak, seringkali domba itu terjebak untuk mengikuti nalurinya tanpa mengerti, tanpa mengenal, tanpa menyadari jaminan hidup sesungguhnya. Banyak sekali ancaman kalau domba di luar tanpa gembala. Makanya penting sekali gembala itu siuman, selalu sadar. Daud ketika menggembalakan ternak ayahnya, dia berusaha dengan sadar siuman menjaga setiap ancaman yang datang. Jaminan domba, Bapak Ibu sekalian, adalah gembalanya. Bukan apa yang ada di sekitar, bukan padang rumput, bukan air yang sejuk, yang segar, yang mengalir dengan derasnya, bukan padang rumput yang begitu hijau, yang dengannya domba bisa gemuk dan segar, bukan. Jaminan domba adalah gembalanya. Domba ketika beralih daripada memperhatikan gembala kepada padang rumput, kepada air yang sejuk, dia akan terjebak, hilang jaminan. Dan dia tidak menyadari di tengah-tengah kelimpahan makanan minuman kalau dia tinggalkan gembala. Bapak Ibu sekalian, ada ancaman binatang buas yang siap menerkam dia kapan saja itu terjadi. Dan dia menjadi sasaran empuk. Ketika seekor domba tinggalkan komunitasnya, tinggalkan gembalanya, dia menjadi sasaran empuk para musuh yang siap mencabik-cabik dan menghancurkan kehidupannya. Kalau kita belajar dari ini, siapa jaminan Bapak Ibu sekalian? Siapa yang menjadi jaminan hidup? Apakah harta? Apakah kekuatan, pengetahuan, kepintaran? Apakah posisi? Sesuatu yang membuat kita, oh ini jaminan hidup saya. Kita begitu tenang ketika kita memegang hal itu. Dan kita tidak pernah merasa damai ketika kita berkata, Kristus, Engkaulah jaminan hidupku satu-satunya. Selamat, Bapak Ibu sekalian, ayat 9 dokter, selamat dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu mau akses dari gembala tadi, poin yang pertama. Dari poin yang pertama sekali di beberapa slide di atas, Bapak Ibu, bahwasanya jaminan daripada hidup domba adalah gembala. Dia masuk melalui pintu itu dan dia bisa menemukan semua kelimpahan. Dia selamat. Nah, ini yang penting ya. Nah, yang kedua, terakhir daripada poin yang ketiga ini, bagian subpoin yang keduanya adalah mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh dalam waktu-waktu yang akan datang, tapi Tuhan jamin. Ayat 10 tadi kita baca, mereka akan mempunyai hidup, hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu Bapak Ibu bukan saja soal jaminan jasmani, tapi hidup yang berkelimpahan yang Tuhan ajarkan kepada para domba adalah mereka memiliki gembalanya. Setiap domba yang memiliki gembala, mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Karena segala kelimpahan kerajaan Allah ada dalam Kristus Yesus. Segala kepenuhan keilahian, segala kepenuhan ilahi Allah berdiam, berkenan diam di dalam Kristus. Nah, setiap orang yang memiliki Kristus, setiap domba yang tahu betul gembalanya dan mengenal dia, memiliki jaminan hidup yang selalu berkelimpahan di dalam hidup. Bapak Ibu lihat Kristus yang berkelimpahan, dia harus mengalami pergumulan, penderitaan, mati di salib. Kelimpahan yang kita terjemahkan dalam dunia ini adalah kelimpahan hanya jasmani. Tapi ketika engkau memiliki Kristus, jaminan hidup kekal, jaminan hidup bersama Allah, jaminan disertai oleh Tuhan dalam segala kesulitan, jaminan penyertaan Tuhan, penghiburan, damai sejahtera, itu Tuhan berikan. Tuhan menyertai dalam pekerjaan-pekerjaan tangan kita juga. Tuhan memberkati kita juga. Dan itu kita bisa mengalami dan kita bisa saksikan. Tapi Tuhan mau kita memiliki dia dalam hidup. Karena ukuran kelimpahan itu bukan jasmani. Ukuran kelimpahan adalah memiliki pribadi. Dan yang memiliki pribadi, siapa pribadi yang harus kita miliki? Itulah gembala kita. Mari di akhir tahun ini kita belajar, Bapak Ibu sekalian, untuk merenungkan. Apakah kita menyadari sungguh bahwa kita adalah milik Yesus? Apakah kita sadar sungguh? Seberapa tinggi, seberapa sadarnya kita bahwa Kristus itu milik kita dan kita milik Kristus. Yang kedua adalah, apakah kita mengenal Yesus dengan mengikuti suaranya? Apakah kita taat kepada Tuhan dan firman-Nya? Itu tanda kita mengenal dia. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah, apakah kita meyakini, apakah kita sungguh-sungguh make sure ya, kita punya certainty bahwasannya Bapak Ibu sekalian, jaminan hidup kita hanya dia pribadi. Banyak orang yang berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan pakai kami, Tuhan urapi kami mau melayani. Tapi kemudian mereka lupa bahwasanya urapan, berkat, itu pemberian dari sang pribadi. Mari kita alihkan pandangan kita dari semua kelimpahan yang Tuhan berikan kepada dia pribadi. Dan kita berkata, kalau kita tidak memiliki dia, kita tidak memiliki sesuatu pun di dunia ini.
Tapi kalau kita memiliki dia, kita memiliki segala sesuatu. Mari kita lihat Kristus lebih berharga daripada dunia dan dengan segala yang kita punya. Dia adalah pribadi kelimpahan itu sendiri. Miliki putra Natal, miliki Kristus. Dia datang bukan sebagai bayi lagi, dia datang sebagai sang juru selamat, tapi satu waktu dia datang kembali. Dia akan menghakimi dunia. Mari kita belajar untuk 3 poin ini kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kita belajar untuk menyadari bahwa hak kepemilikan adalah gembala. Dia punya kita. Yang kedua adalah belajar mengenal dia dengan sungguh-sungguh karena dia sudah lebih dulu mengenal kita. Yang ketiga adalah pastikan dalam hidup kita, jaminan kita adalah bukan harta, bukan segala sesuatu yang di luar diri Kristus. Jaminan hidup kita adalah gembala agung kita. Dialah satu-satunya yang menjamin hidup kita. Kalau engkau memiliki dia, engkau bergantung kepada dia, engkau terus-menerus tertanam dalam dia, engkau sangat diberkati, engkau akan dipakai Tuhan lebih jauh, dan engkau akan melihat kelimpahan demi kelimpahan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini yang saya bisa serukan Bapak Ibu sekalian di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ajak kita untuk berdoa, untuk bersyukur terhadap firman Allah pagi ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman pagi ini. Tuhan memberkati dan memakai kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar, biarlah diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan melewati tahun ini dalam damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa pada Allah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Natal saya ucapkan 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.